Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Kesamaan dan perbedaan. Setiap nabi membawa syariat yang berbeda. Syariat amal yang dilakukan jasad sampai hati. Kesamaan semua nabi satu tauhid atau satu Tuhan, dan mungkin cara pembelajarannya berbeda-beda. Karena ada yang dibekali kitab dan tidak. Oleh karena itu, anggaplah syariat kalian yang paling sempurna. Syariat amal ibadah itu nantinya akan dihisab, ditimbang berat yang mana, apa amal buruk atau amal yang baik. Sedangkan keimanan tauhid tidak ditimbang. Bila salah terbalas neraka, bila benar pintu surga terbuka untuk kalian. Bila kalian membahas tauhidnya yang lain, akan tetapi yang ada di benak pikiran hanya ingin menyalahkan dan hanya mencari perbedaan, maka yang kalian dapatkan hanya perbedaan. Apalagi kalian sendiri masih belum benar dalam tauhid, atau yang kalian imani ada perbedaan dengan yang diajarkan nabi kalian masing-masing. Bila kalian sebagai umatnya nabi yang dikasih kitab suci atau dibekali kitab suci dan ayat di dalam kalian selisihinya, yang berarti kitab itu tidak kalian imani atau percayai dengan penuh jiwa ragamu. Dan karena kalian tidak paham dengan diri kalian sendiri. Diri itu ada dua sisi yang disebut jasmani dan rohani. Diri yang kasar disebut jasmani dan diri yang halus disebut rohani. Orang-orang yang gagal beragama, mereka tidak paham dengan dirinya sendiri. Cara rinci dan tepat dan benar, bahkan banyak yang ingkar dengan dirinya sendiri. Yang disebut hakikatnya diri, jati dirinya, atau ingkar dengan ruhnya sendiri, dan ruh dianggap sama dengan Tuhan. Kalau ayat dan seruan ayat ada yang kalian ingkari, jangan pernah membahas tauhidnya agama atau kelompok yang lain atau golongan yang lain. Seperti seorang ustadz yang bergelar S2, lulusan negara seberang sana, yang membahas tauhidnya orang Nusantara. Memang mereka berasal dari Nusantara ini, akan tetapi mereka dalam agama Islamnya mereka bertauhid bermata sebelah, yang hanya iman dengan adanya ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja, dan ingkar dengan ingkar adanya sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan dekat. Kalau ayat Al-Quran saja diingkari, terus membahas tauhidnya yang lain, seperti yang ada hanya perbedaannya. Yang ada karena mereka sendiri menyelisihi tauhid yang diajarkan nabinya. Tauhidnya orang Nusantara, Tuhan tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran. Zatnya Tuhan tidak dapat disamakan dengan makhluknya.
Kalau mereka beranggapan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti makhluk yang yang beranggota badan, yang berarti Ustadz Wahabi itu hanya menuhankan makhluk juga, karena mereka mengingkari seruan ayat jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Tuhan dengan makhluk. Apakah yang menuhankan makhluk dapat disebut Islam yang sesungguhnya? Jawabannya tidak, atau bukan orang Islam yang sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya tidak menyelisihi dengan modal kita dilahirkan ibu, ada persaksian dan perjanjian. Bila menyelisihi hal itu, pasti fondasinya agama kalian pasti salah. Bila salah, iman hanyalah api yang akan kalian dapati nantinya. Wassalam.